Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Warung Wisma PTLP KM43, tepatnya di Oksi Barat Jalan 9. Di sini saya sedang bersama pemilik Warung Wismanya, yaitu Pak Suhar. Di sini saya akan melakukan interview berupa proyek kimia, yaitu tentang bahan makanan. Kita langsung masuk saja ke interviewnya. Assalamualaikum Pak. Pertanyaan pertama yaitu bahan makanan atau bumbu apa yang tidak tahan lama penyimpanannya, khususnya pada makanan gulai. Ya, jadi gulai itu kan identik dengan kuah. Jadi kuah ini bahan utamanya biasanya itu santan terutama ya. Kita tahu semua kalau santan itu pasti seandainya kita tidak hati-hati atau memperhatikan itu tentunya cepat basi dengan jangka waktu tertentu. Seperti itu. Jadi cepat basi ya Pak? Iya, biasa seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara penyimpanan bahan atau bumbu makanan tersebut agar tidak mudah basi? Biasanya kalau gulai itu biasanya karena itu makanan itu harus habis paling lama biasanya 2 hari ya, biasanya habis. Nah, kita penyimpanan kalau seandainya itu belum lebih dari 1 hari itu enggak kita simpan, biasanya cukup dihangatkan sekali 2 kali itu saja sudah cukup. Karena dari pelanggan yang ada, kalau seandainya kita simpan di kulkas itu biasanya malah menimbulkan rasa yang lain, maka biasanya kita tidak simpan di tempat freezer atau kulkas, tapi kita cukup melakukan penghangatan saja. Makanya untuk proses yang pertama itu biasanya untuk penyimpanan pertama itu biasanya kita dengan cara menghangatkan ulang seperti itu aja. Jadi tinggal dihangatkan saja. Iya. Pertanyaan ketiga, kenapa bahan-bahan tersebut perlu disimpan secara khusus atau beda dibandingkan bahan lain? Karena tadi seperti yang saya katakan di awal, karena ada di situ santan. Jadi santan itu biasanya lebih cepat basi. Nah, seandainya kita tidak hati-hati untuk selalu memonitor, terutama dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ada jangka waktu tersendiri. Jadi biasanya sekitar 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam, biasanya kita cukup hangatkan seperti itu aja. Nah, itu pun harus sampai mendidih, karena kalau seandainya tidak mendidih itu juga biasanya akan lebih cepat basi lagi seperti itu. Jadi nggak sampai mendidih ya Pak? Iya. Yang keempat, apa yang terjadi jika bahan tersebut tidak diberi perlakuan khusus? Jelas cepat basi karena dia ada standar waktunya seperti yang saya katakan di depan tadi. Jadi kalau dalam jangka waktu tertentu dia tidak dihangatkan atau tidak dilakukan perlakuan khusus, dia pasti akan basi seperti itu. Nah, Bapak tahu apa namanya? Kalau biar nggak basi itu dihangatin, itu tahu dari mana Pak? Itu karena kita dulu juga dari awal kita buka warung gulai ini dari warisan yang punya dari Jalan 1 ya, dulu dari sana juga kita mendapatkan cara itu, makanya kita gunakan cara itu sampai sekarang masih terbukti efektif, makanya kita masih menggunakan cara itu. Bapak udah melakukan cara itu, yaitu menghangatkan, itu udah berapa lama Pak? Selama lebih kurang 1 tahun ya, karena kita buka untuk warung gulai ini selama 1 tahun juga. Jadi selama itu kita masih menggunakan cara itu. Tapi biasanya kalau seandainya gulai itu
habis dalam jangka waktu sebelum 6 jam, itu biasanya kita nggak perlu penghangatan. Karena walaupun bagaimana penghangatan itu kalau dari segi kesehatan jelas kurang, karena makanan yang terbaik adalah ketika fresh kemudian bisa dimakan dan habis. Nah, rata-rata biasanya seperti itu. Makanya kalau seandainya kita dagang itu lebih kita pepetkan ke jam sampai terjual. Jadi kalau seandainya kita mau jual jam 4 itu sekitar jam setengah 4 itu harus sudah matang, langsung kita jual, paling habis nanti sekitar jam 8 jam 9. Jadi kita tidak perlu penghangatan. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa penyimpanan penghangatan atau kepepetnya nanti dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas itu adalah, kalau untuk gulai itu yang paling apa itu namanya, kepepet lah ya, seperti itu ya. Kalau enggak, kita enggak melakukan penghangatan. Nah, dari segi kesehatan memang kurang baik kalau menghangatkan makanan yang terbaik adalah ketika kita masak kemudian dalam keadaan matang kemudian kita habiskan. Yang perlu kita garis bawahi itu kita selalu mengutamakan untuk kesehatan juga, kita memikirkan untuk orang banyak. Nah, kalau ciri-ciri kuah gulai kan ada kuahnya Pak. Iya. Nah itu kalau udah basi atau tidak bisa dimakan itu gimana? Yang pertama pasti baunya beda, nggak nyaman kita bau juga, kemudian rasanya juga asam, biasanya seperti itu. Terus karena itu santan, biasanya santannya juga ada busanya, jadi kayak melepuh seperti itu. Nah kalau udah seperti itu tentunya kita tidak akan melakukan penghangatan lagi, apalagi kita sampai kita jual, enggak, pasti kita akan buang atau kita kasih yang lainnya, mungkin ke kudus kita supaya tidak mubazir seperti itu. Tapi sampai basi seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Selesai. Oh iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.